Bismillahirrahmanirrahim. Banyak tafsir, banyak yang bisa kita jelaskan dari pertemuan besar antara Mas Anies barusan siang ini dengan Surya Paloh dari keluarga besar Nasdem. Mas Anies lahir di Kuningan, besar di Jogja, kuliah di luar negeri, pernah menjadi rektor Universitas Paramadina, pernah menjadi Menteri Pendidikan, dan Bang Surya Paloh anak Aceh, kemudian besar dan berkarir politik, beliau pengusaha di Jakarta. Nah, seperti biasa sebelum kita lanjutkan perbincangan kita mulai dengan terlebih dahulu berzikir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astagfirullahaladzim innahu kana ghafara. Yang menarik saya kira Mas Anies hari ini dipersepsi sebagai santri kota, terpelajar, dan selanjutnya mantan Menteri Pendidikan seperti tadi saya sebutkan. Sementara Nasdem hari ini malah dipersepsi sebagai partai yang bukan cuma nasionalis tapi sekuler begitu. Tapi beberapa kali dia mengambil jarak yang dekat dengan partai-partai Islam dengan bahasa-bahasa religiusitas. Dan hari ini salah satu puncak kebangsaan dan religiusitas Nasdem adalah beliau dengan gagah, dengan berani terbuka untuk menerima Mas Anies, kan begitu. Nah, tadi juga Mas Anies mengeluarkan kata-kata keberanian. Demikian juga Mas Surya Paloh. Saya kira yang dimaksud berani adalah kedua pihak ini adalah berani untuk mengakadkan diri, mengambil jarak di depan untuk sama-sama memperbaiki bangsa ini melalui pintu calon presiden, melalui pintu demokrasi. Sekali lagi, Nasdem namanya saja Nasional Demokrat, dan orang-orangnya pun jauh saya kira dari kubu-kubu para aktivis santri, begitu jauh dari pesantren, berbeda dengan P3, PKS, PBB, begitu partai-partai hijau yang sangat dekat dengan kaum hijau, sangat dekat dengan kaum santri. Tapi hari ini Nasdem berhasil membuka bajunya, berhasil membuka tirainya. Demi apa? Demi kebangsaan dan religiusitas begitu. Nah, Mas Anies saya kira beliau bisa dengan mudah digambarkan sebagai orang yang religi karena beliau memang seorang santri. Kemudian Mas Anies juga dengan mudah diidentifikasi sebagai seorang nasionalis. Karena apa? Dia mantan juru bicara pasangan daripada Jokowi Ma'ruf. Jadi dia punya kedekatan sejarah yang lengkap begitu, dari mulai pihak nasionalis bagaimanapun, dengan pernah bergabungnya menjadi tim sukses Jokowi Ma'ruf, maka tidak ada tirai, tidak ada penghalang, tidak ada jembatan yang panjang untuk Mas Anies dengan mudah menyeberang kepada partai-partai nasionalis begitu. Apalagi dia juga tidak tercatat secara tidak tercatat baik secara resmi maupun tidak resmi di partai-partai Islam. Apa dia pengurus, apa dia pendiri begitu. Oleh karena itu, independensi Mas Anies itu juga memudahkan Surya Paloh untuk mendekati beliau. Yang kedua, Mas Anies itu juga punya jarak yang baik dengan kelompok-kelompok Islam kota, sebut saja dengan Habib Rizik Syihab. Nah, di seberang sana katakanlah demikian, Mas Surya Paloh juga punya jarak yang relatif baik dengan Mas Ahok yang kemarin oleh Bung Fahri Ali digambarkan sebagai gambaran-gambaran Tionghoa, gambaran-gambaran atau persepsi, atau memang demikian bahwa di belakang Mas Ahok itu masih banyak dan memang banyak orang-orang pengusaha-pengusaha, bahkan oligarki begitu. Saya kira jembatan Anies Surya Paloh ini bisa menjadi jembatan harmoni bangsa, jembatan antara Mas Ahok dengan Habib Rizik Syihab. Oleh karenanya memang ini perlu pembuktian lebih lanjut, memang ini perlu dukungan lebih banyak, perlu dukungan lebih kuat agar
masa depan bangsa itu betul-betul menjadi milik nasionalis, menjadi milik kaum nasionalis, maksud saya juga menjadi milik kaum religiusitas. Nah, tinggal bagaimana konsistensi ini kita dukung, tinggal bagaimana konsistensi ini, harapan-harapan ini kita kawal, kita mohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecepatan Mas Anies juga kecepatan Mas Surya Paloh untuk mendeklarasikan, saya kira ini juga adalah mereka berdua tidak punya beban yang kuat. Berbeda misalnya dengan Pak SBY yang punya beban untuk mensukseskan kadernya bernama AHY. Kemudian Gerindra punya beban, ketua umumnya masih ingin menjadi calon presiden. Kemudian PDI Perjuangan punya beban untuk melanggengkan kekuasaan di tangan Prah Soekarno. Saya tidak bicara baik buruk benar salah begitu, tapi ini kondisi bangsa, ini yang harus dilalui oleh bangsa. Nah, gambaran Anies Surya Paloh yang tadi kita lihat berhasil melewati rintangan-rintangan itu, karena Surya Paloh tidak punya beban untuk mencalonkan dirinya atau beban untuk mencalonkan kader dari internal begitu. Dia berhasil membuka partai, dia berhasil merefleksikan dirinya, tadi berkali-kali dia menyebutkan diri saya begitu. Dia berhasil keluar dari mimpi-mimpi, dari renungan-renungan begitu bahasa Mas Surya Paloh. Jadi harmoni bangsa itu tema kita. Bhinneka Tunggal Ika itu tema kita, persatuan Indonesia itu tema kita, dan amar ma'ruf nahi munkar bimakna pembangunan, bimakna bagaimana berkarya seperti halnya Golkar, bagaimana berdemokrasi seperti halnya PDIP, dan bagaimana berjuang, saya kira sedang diurai untuk kemudian dipintal menjadi pintal penguat kebangsaan. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab, dan mari kita tutup dengan kebiasaan-kebiasaan kita berzikir astagfirullahaladzim innahu kana ghafara, astagfirullahaladzim innahu kana ghafara, astagfirullahaladzim innahu kana ghafara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hanya dengan Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita terus meminta, kita terus beribadah yang pertama, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan gagasan, agar kita diberikan kecerdasan untuk bagaimana menjadi khalifah di muka bumi ini, untuk bagaimana mensejahterakan bumi ini, untuk bagaimana memelihara, mengembangkan perdamaian di muka bumi ini. Dan saya kira beberapa syarat perdamaian, beberapa syarat pembangunan sedang dirajut oleh Mas Surya Paloh, oleh Mas Anies dan orang-orang di sekeliling dia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.